A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang kemarin sudah membicarakan yaitu perhiasan yang dilarang bagi wanita. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk kesempatan hari ini sampailah pada suara wanita. Dalam fikih al-mazhib al-arba'ah ada disebutkan suara perempuan bukanlah aurat. Karena istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berbicara dengan para sahabat beliau. Para sahabat itu mendengarkan hukum-hukum agama yang diajarkan oleh ibu-ibu kaum mukminin itu. Namun demikian, mendengarkan suara wanita tetaplah haram jika dikhawatirkan bisa tergoda karenanya, sekalipun suara itu didengar ketika membaca Al-Quran. Dan begitu pula wanita yang menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau hendak membatasi mahar mas kawin baginya, maka dibacakanlah oleh wanita itu firman Allah Ta'ala. Ini surat Quran, surat An-Nisa. Yang artinya saja ya, dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepadanya harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Seketika berkatalah wanita dan Umar keliru. Adakah suara wanita itu aurat? Pastilah Amirul Mukminin mencegah dia membaca sesuatu. Jadi jelaslah suara wanita itu memang bukan aurat. Tapi sungguh pun begitu, kalau ada orang wanita dengan suaranya hendak membangkitkan nafsu lelaki terhadapnya dengan melembutkan dan melemah gemulaikannya, atau suaranya memang lemah gemulai, bisa membangkitkan gejolak lelaki, menyadari itu terlarang. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tahda'na bil qawli fayad'ma alladzi fi qalbihi marad. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang menyimpan penyakit dalam hati. Quran surat Al-Ahzab 32. Ini mungkin suara-suara yang banyak kita dengar di pasar-pasar, mungkin tidak begitu. Ini suara wanita dalam sholat. Para ulama tidak sependapat tentang seberapa batas suara tinggi dan rendah, jahar dan isror bagi wanita dalam sholatnya. Dan manakah di antaranya yang patut kita jadikan pegangan? Para ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa suara jahar bagi wanita hanya satu macam, yaitu bila dirinya sendiri telah dapat mendengarkannya. Sedang
Israrnya ialah dengan telah bergeraknya lidah. Demikian pendapat mereka yang muktamad. Sedang para ulama Syafi'i mengatakan suara jahar setidaknya bila orang yang ada di sampingnya sekalipun hanya seorang, baik laki-laki ataupun perempuan, dapat mendengar. Hanya saja wanita memang tidak boleh meninggikan suaranya bila ada orang lelaki bukan muhrim. Sedang suara rendah setidaknya agar dalam keadaan tidak ada gangguan dapat didengar oleh dirinya sendiri. Adapun menurut para ulama Hambali, wanita tidaklah disunahkan meninggikan suaranya sekalipun tidak berdosa bersuara tinggi bila tidak didengar oleh lelaki asing bukan muhrim. Dan kalau ada lelaki asing yang mendengar, maka meninggikan suara bagi wanita adalah terlarang. Dan bagaimanakah pandangan para ulama Hambali? Maka mengatakan suara tinggi dalam salat, paling sedikit orang lain yang tidak berdekatan harus dengar, seperti seluruh jamaah yang ada pada shaf awal. Jadi kalau yang mendengar hanya 1-2 orang saja, maka itu belum cukup. Sedang yang setinggi-tingginya tidaklah terbatas. Adapun suara rendah pun harus terdengar oleh dirinya sendiri atau 1-2 orang yang ada di dekatnya. Adapun sekedar gerakan lidah sekalipun sudah dapat mengeluarkan huruf-huruf dengan tepat, yang paling benar itu belum cukup. Adapun bagi wanita seperti yang telah dibahas dalam bab menutup aurat, suaranya menurut pendapat yang muktamad dari mereka bukanlah aurat. Maksudnya suara wanita baik dalam salat maupun di luar salat hukumnya sama-sama boleh ditinggikan seperti yang telah kita terangkan di atas. Ini pembahasan suara wanita dalam salat. Itu mungkin boleh didengarkan antara 1 dan 2 orang.